Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sugiyarti Rosbak atau biasa dipanggil Ati di podcast dan YouTube saya dengan judul Nyantai di Kebun Ati. Apa sih artinya nyantai? Nyantai, teman-teman bisa mendengarkan podcast atau YouTube ini sambil teman-teman minum kopi, minum teh, minum air putih mungkin lebih sehat. Sambil makan bisa, sambil tiduran bisa juga, sambil duduk-duduk di kebun saya juga oke. Nah, selamat menikmati sesi-sesi saya. Ada sesi sharing dari saya, mungkin sesi sharing dari narasumber, dan sesi-sesi berikutnya. Topik podcast dan YouTube saya kali ini adalah mengenai habit atau kebiasaan. Apa sih habit atau kebiasaan itu? Nah, saya akan sedikit bercerita. Cerita ini diambil dari buku The Coaching Games dari Fototerapi Points of View. Judulnya Kebiasaan. Seorang ilmuwan mencoba meneliti kelakuan 5 ekor kera. 5 ekor kera ini dimasukkan dalam kandang. Kemudian pada saat di kandang ditaruhlah tangga, di atasnya itu ada pisang, banyak pisang. Otomatis dong si kera itu mau lari ke atas mencoba mengambil pisang. Setiap mereka lari ke atas itu pasti disiram air dingin oleh si ilmuwan. Pada saat disiram air dingin, mereka lari ke bawah. Setiap mereka mau naik ke atas pasti disiram air dingin dan lari ke bawah lagi, dan akhirnya turun ke bawah lagi. Akhirnya mereka tahu bahwa mereka kalau naik ke atas itu ada sesuatu yang mereka akan rasakan tidak nyaman. Kemudian si ilmuwan memasukkan 1 ekor kera baru menggantikan 1 ekor kera yang di dalam. Jadi sekarang adalah tinggal 4 ekor kera lama plus 1 ekor kera baru. Saat si ekor kera baru ini mau naik ke atas tangga, oleh teman-temannya pasti ditarik untuk ke bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Seperti menahan supaya dia jangan naik ke atas. Sampai akhirnya si kera ini terbiasa dan memang tidak mau naik ke atas lagi. Kemudian dimasukkanlah lagi oleh si ilmuwan kera baru pengganti kera yang berbeda. Sehingga sekarang ada 3 kera lama yang pertama plus 2 kera yang baru. Apa yang terjadi? Kera ini juga mencoba naik lagi, ditarik lagi oleh teman-temannya, including si kera baru. Padahal kera baru itu tidak pernah disiram air dingin. Dan itu akhirnya berlanjut terus sampai akhirnya di dalam kandang ada 5 kera yang bukan kera lama, kera yang pernah disiram air dingin, tapi kera baru semua 5 ekor, tapi kera-kera itu tidak berani naik ke atas tangga. Setiap ada teman yang mau naik ke atas tangga, pasti ditarik turun. Dan begitu terusnya waktu dicoba berganti. Artinya apa? Artinya mereka sudah punya terbiasa, mereka sudah punya pikiran bahwa oke, kalau saya naik ke atas, itu ada sesuatu. Walaupun saya ada pisang di atas, itu saya nggak boleh naik ke atas. Itu menjadi faktor kebiasaan. Sebenarnya sama juga dengan manusia. Kita gampang kok melihatnya. Misalnya dulu waktu kita masih belum sekolah, biasanya kita bangunnya siang. Anak-anak kecil biasanya bangun agak siang. Ada sih yang bangun pagi, tapi lebih banyak yang bangun siang. Tapi pada saat kita mau sekolah, pasti kita sudah biasa dibangunkan oleh orang tua kita untuk ayo berangkat sekolah. Begitu juga jam tubuh kita pada saat kita sudah bekerja. Pada saat kita mau bekerja, dulu sebelum pandemi, pasti jam tubuh kita seperti udah, oke, jam segini gue bangun karena gue harus berangkat ke kantor. Karena kalau nggak gue telat dikit, pasti macet. Jadi artinya kita udah terbiasa dengan jam tubuh kita untuk berangkat ke sekolah dan berangkat ke kantor. Dengan kondisi seperti itu, artinya walaupun kita kadang-kadang pakai alarm, tapi tetap aja jam tubuh kita tetap bangun. Jadi kita sudah terbiasa jam tubuh kita. Nah, dengan kondisi pandemi, kadang kita merasa bahwa kan saya nggak perlu waktu 1 jam, saya nggak perlu waktu 2 jam untuk berangkat ke kantor. Saya di rumah aja. Kalau kayak gitu, di rumah aja saya bisa bangun siang. Artinya jam tubuh kita berbeda lagi. Nah, dengan kondisi jam tubuh kita sudah berbeda lagi, pada saat nanti kita misalnya harus mulai bekerja normal kembali di kantor, jam tubuh kita akan berbeda lagi.
Padahal sebaiknya jam tubuh kita samakan aja. Terus ngapain 1 jam 2 jam yang saya bisa waktunya bisa buat tidur? Cobalah teman-teman membuat satu kegiatan yang bisa menggantikan 1 dan 2 jam yang biasa dipakai ke kantor. 1 jam, 2 jam, 3 jam mungkin bahkan pakailah waktu itu untuk membuat satu kebiasaan baru. Kebiasaan apa? Bisa macam-macam. Gunakanlah waktu yang 1 jam, 2 jam, 3 jam, mungkin berkumpul dengan keluarga, atau mungkin dulu Anda tidak punya waktu untuk membaca, menambah ilmu pengetahuan di otak. Anda gunakan untuk bisa menambah ilmu pengetahuan di otak Anda, untuk nambahin update apps yang ada di otak Anda. Dengan seperti itu, artinya kita sudah menggunakan waktu yang tadinya kita pakai buat di jalan, bisa untuk kita gunakan untuk sesuatu yang baru, sesuatu yang berguna. Jadi sebenarnya kalau faktor kebiasaan itu tergantung diri sendiri. Yang susah itu memulai sesuatu kebiasaan yang baru. Awalnya dulu waktu kita mau berangkat, kalau dibangunin orang tua untuk berangkat sekolah, nangis-nangis kan? Kalau sekarang kita yang ngajakin anak-anak kita bangun untuk ayo bangun. Dia yang nangis. Berarti kita juga sebenarnya waktu memulai sesuatu yang baru itu pasti susah. Memulai habit baru itu pasti susah. Kadang orang sering banget males kalau memulai habit yang bagus, positif. Itu karena orang suka ngerasa, aduh gue males banget. Aduh gue memulai aja males gitu. Memulai untuk berolahraga itu males banget, pasti susah karena udah ngebayangin, mungkin mesti bangun pagi, mesti mulai dengan ini dulu. Padahal pada saat kita sudah menjalaninya, ya udah kita nyantai. Sama dengan waktu kita sekolah dulu, waktu kita sudah menjalaninya, bahkan kalau misalnya kita telat sedikit, kita yang ketakutan. Sama waktu kerja juga begitu. Waktu di awal kita berangkat kerja itu kayaknya bingung, tapi setelah kita udah bisa jalanin, ya sudah, kita jalan itu menjadi sesuatu yang biasa dalam diri kita. Jadi sebenarnya memulai habit, memulai kebiasaan yang baik, itu tergantung bagaimana kemauan kita. Kita mau berubah yang baik, kita mau merubah kebiasaan kita menjadi lebih baik, kebiasaan dari negative thinking menjadi positive thinking mungkin, kebiasaan mungkin dari yang tadinya tidak pernah baca buku menambah pengetahuan menjadi menambah baca buku, pengetahuan, mungkin itu bisa, atau menambah sesuatu yang apa? Bersama keluarga, olahraga, itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang positif. Nah, mari kita mulai kebiasaan positif kita dari awal. Ingatlah bahwa dulu kita mau mencoba kebiasaan baru pun susah. Tapi saat kita sudah memulainya, itu menjadi lebih mudah. Maka, mari kita coba kebiasaan baru kita. Kebiasaan baru kita apa sih yang mau kita coba baru, apalagi dengan kondisi pandemi seperti sekarang, punya banyak waktu yang bisa digunakan. Ayo, mari kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya membuat kebiasaan baru yang positif dan berguna bagi kita, bagi keluarga, bagi orang sekitar kita. Sampai jumpa di episode podcast dan YouTube saya berikutnya. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga untuk klik tanda lonceng untuk mengetahui kapan ada sesi baru lagi. Sampai jumpa.